Assalamualaikum, hai semuanya. Selamat datang di YouTube channel aku, Febian. Sobat An di rumah, bagaimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Hari ini aku mau membahas tentang COVID-19. Di sini udah ada teman aku, Hot Maria. Halo Sobat An, salam kenal, aku Hot Maria. Jadi Hot Maria ini teman aku dari SMAK. Dia mau sharing tentang pengalamannya sebagai pasien COVID-19 yang udah sembuh, sudah negatif. Iya. Nah, langsung aja nih Hot, udah siap belum? Gue tanya-tanya. Sudahlah. Oke. Pertamanya gejala COVID-19 itu gimana sih? Kok lo bisa tahu gitu COVID? Oke. Gejala yang gue alami yaitu meriang, terus badan linu-linu. Setelah itu beberapa hari kemudian penciuman hilang dan gak bisa ngerasa makanan. Setelah itu baru gue tes swab. Gue swab di rumah sakit swasta di Cibinong, dan itu harganya 900.000. Hasilnya keluar dalam 2-3 hari. Terus lu kok bisa kena COVID-19? Ini kira-kira dapatnya dari mana? Aneh ya? Sebenarnya sih gue juga bingung sih dapat dari mana, tapi kalau lihat dari ketertelusurannya dari kakak gue, jadi dia yang pertama sakit duluan, tapi dibilang dokter itu gejala tifus. Kemudian dia inisiatif karena dilihat semua keluarga gue kayaknya udah tumbang, udah sakit semua. Dia tes swab lah, ternyata dia positif. Barulah kita mengikuti swab juga, dan hasilnya positif juga gitu. Berarti yang swab itu semua satu keluarga? Iya, jadi pertama itu kakak gue, kemudian abang dan anak-anaknya kakak gue. Setelah itu gue aja, setelah gue positif baru bapak mama dan adik-adik gue. Hujan. Buat isolasi gimana caranya? Prosesnya kayak gimana? Jadi gue itu kan swab di rumah sakit swasta di Cibinong. Jadi pas gue tahu positif, gue langsung telepon ke rumah sakitnya. Sebenarnya penuh di ruangannya, jadi gue ditaruh di isolasi IGD gitu. Dan kakak gue dan keluarganya udah ada di ruangan itu. Mereka udah masuk duluan. Sedangkan dua adik gue kan masih nunggu hasil swab nih waktu kemarin. Tapi pada akhirnya mereka isolasi juga di rumah sakit tersebut. Iya, di rumah sakit tersebut. Berarti berurutan gitu ya, Hot ya. Berapa lama lu dirawat di situ? Jadi gue isolasi di rumah sakit itu sekitar 1 bulan lah gitu, sampai hasilnya negatif. Beda-beda sih setiap orang. Kayak adik gue nih, dia lebih dulu pulang pas minggu ketiga, baru disusul ponakan gue di minggu keempat. Setelah itu gue, kemudian abang gue, kemudian kakak dan adik gue gitu yang terakhir. Waktu pas lu dirawat itu pertama kali apa sih yang lu rasain gitu? Sedih sih, soalnya bertepatan di saat gue ulang tahun waktu itu. Kemudian hasil bokap nyokap kan juga belum keluar ya, jadi deg-degan. Maksudnya stresnya di situ, takut mereka kena COVID juga, karena orang tua kan lebih riskan ya terhadap COVID-19 ini. Terus pas lu dirawat, otomatis kan lu kayak mata lu terbuka gitu ya, lu ngelihat langsung juga pasien-pasien yang kena COVID juga. Iya. Terus lu jadi kayak tahu ya ternyata COVID tuh gimana sih gitu. Sebelum-sebelumnya kan, sebelum gue COVID, sebenarnya gue mikir ini mana sih pasien COVID, beneran nggak sih ada nih COVID? Ternyata memang banyak. Jadi satu lantai di rumah sakit yang ada di Cibinong itu diperuntukkan untuk pasien COVID. Jadi semua kamar yang ada di satu lantai itu penuh dengan pasien COVID. Dan itu bulan apa lu dirawat? Bulan November tahun lalu. Dan sekarang Januari kalau nggak salah tuh kayak lagi makin meningkatnya ya. Iya, karena akhir tahun kemarin ya orang-orang pada pulang kayaknya.
Terus cara lu sembuh gimana? Misalnya kayak obatnya, apa aja yang lu lakuin? Terus kan otomatis kan namanya lu isolasi ada dropnya. Gimana caranya? Apa yang lu lakuin biar tetap happy, imun naik? Nah, kasih tahu nih. Jadi kalau kemarin gue di rumah sakit itu dapat vitamin diminum lewat oral, sama cairan yang disuntikin ke infus. Itu vitamin. Itu vitamin C juga. Nah, gue juga konsumsi vitamin D3, kemudian susu ini ya. iya benar. Vitamin juga gue minumin tetap. Jadi banyak lah. Terus di sono tuh selama 4 bulan amit-amit selama 4 minggu itu kerjaan gue tuh di sono cuma nontonin drama Korea, terus pokoknya bikin gue happy lah, baca novel, terus pesen makanan secara online karena Pikolan sama gue. Iya, pikolan sama dia. Karena makanan yang di rumah sakit Sobat An tahu kan gimana rasanya gitu. Kan bosen kan selama berhari-hari makannya itu dengan rasa yang begitulah, walaupun nggak bisa ngerasain rasa. Ntar yang ada malah ini ya ngedrop lagi ya. Iya. Soalnya kan makanan bikin happy. Betul. Tapi untungnya rumah sakit maksudnya masih bisa ya kayak dapat makanan dari luar gitu. Soalnya kan kalau COVID-19 kan sebenarnya bukan pantangan makanan ya. Bukan. Jadi kalau di rumah sakit ini ada tamu bisa ngelihat pasien tapi di kaca doang, nggak bisa masuk. Dan di situ tuh ada kotak yang untuk delivery macam-macam dari luar ke ruangan pasien COVID gitu. Tapi lu termasuk yang nggak ngedrop banget ya Hot, maksudnya. Terus juga mungkin masih kayak ada kakak adik, jadi lu Iya kayak betul. Jadi semangat, maksudnya ada saling temennya. nguatin. Kita tuh sering ngumpul, maksudnya biar ada yang diajak ngomong. Soalnya kalau kita sendiri di situ kan juga bosen juga kan. yang ada ntar air mata yang turun. Gue tuh pas waktu dia pertama kali dapat kamar, gue tuh call dia dan dia emang lagi nangis ya kan. Soalnya susah dapet kamarnya karena rame kan, penuh. Dan ini aja gue pas awal masuk itu 3 hari di ruang isolasi IGD, saking penuhnya tuh ruangan di ruangan di lantai 3 itu. Dan kalau nggak salah lu juga waktu itu cerita walaupun sesama pasien COVID kalian juga tetap pakai masker ya, soalnya kayak mencegah jangan sampai nanti yang udah, maksudnya di ruangan itu kan nggak cuma sendiri kan dirawatnya. Iya, jadi gue tuh kemarin dirawat di rumah sakit itu 1 kamar isi 4 orang. Gue, adik gue 2 dan 1 orang lain. Nah, kita setiap tidur tuh pakai masker karena apa? Untuk mencegah aja sih, meminimalisir terpapar COVID lagi gitu. Jadi kalau emang udah sembuh ya sembuh gitu ya, Iya, jangan gitu. sampai kena lagi dari pasien yang Betul. sekamar. Nah, pasti ini kan pengalaman yang benar-benar nggak terlupakan ya nggak sih? Iya betul banget lah. Terus yang paling membekas banget di lu apa? Entah itu yang paling sedih atau paling senang, terserah lu nih, lu mau ceritanya yang bagian mana? Yang paling sedih dulu lah. Jadi gue ngeliat pasien COVID. Jadi kan kamar gue tuh di samping kamar ICU. ICU pasien COVID. Jadi pagi-pagi gue mau makan, aduh gue sampai merinding nih. Iya, gue juga jadi pengen nangis, kenapa ya? Jadi pagi-pagi gue mau buang sampah ke depan kamar, terus gue ngelihat ada apa sih, bukan peti, tempat buat mandiin orang meninggal gitu. Iya. Terus kan gue masuk lagi ya, Jenazah gue ya. takut dong. Terus gue keluar lagi buat ngambil air panas, udah ada tuh Jenazah. pasien jenazahnya dibungkus pakai kain, terus dibungkus lagi pakai plastik. Ya ampun, itu sedih banget lah pokoknya. Orang tuanya maksudnya keluarganya nggak bisa ngeliat gitu. Itu sebenarnya kayak ngebuat lu drop nggak sih? Iyalah, ngedrop lah. Tapi balik lagi, maksudnya kalau kita berpikiran negatif ya kita tambah imunnya turun, tambah nggak sembuh-sembuh gitu. Iya, harus positif. Terus juga lu kayak harus percaya diri ya. Maksudnya kan
masih muda dan yakin bisa recovery-nya mungkin lebih cepat ya. Tapi ada kok pasien dia udah stroke, ibu-ibu stroke udah tua, terus dia pasien hemodialisa juga, dia kena COVID, dia sembuh kok cepet kayak adik gue. Di minggu ketiga dia udah pulang. Oh ya, jadi Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor itu mengcover semua semua pasien yang dirawat di rumah sakit. Buktinya di rumah sakit swasta aja dia mengcover gitu. Ya memang kita di satu kamar yang berempat. Beda lagi kalau yang satu kamar isi 2, itu ada tambahan biaya pribadi. Jadi prosesnya buat keluar dari rumah sakit tuh pas lu sembuh atau gimana? Jadi kalau rumah sakit itu memulangkan pasien sampai dia negatif dulu. Jadi kemarin gue di swab keempat baru negatif. Jadi gue baru langsung pulang ke rumah, dikasih obat-obatan sama rumah sakit. Kayak vitamin gitu atau obat? Iya, vitamin multivitamin gitu. Terus kan ada ini ya, kayak dinyatakan sembuh itu apa? Jadi kalau di rumah sakit yang kemarin gue isolasi itu, CT value di atas 37 dianggap negatif gitu. Jadi ada 2 parameter kalau di rumah sakit itu, gen E sama gen RDRP. Kalau mereka nilainya dua-duanya udah di atas 37, maka pasien boleh dipulangkan, dianggap negatif gitu. Nah, di rumah sakit kan berarti 4 minggu ya? Iya, betul. Perawatan apa aja yang lu dapetin pas di rumah sakit itu? Jadi selama gue isolasi di rumah sakit itu 10 hari pertama gue di swab, kemudian setiap 1 minggu sekali di swab ulang setelahnya. Kemudian tiap minggu gue di ronsen. Kemudian dicek saturasi oksigen dalam tubuh, kemudian dicek tensi juga. Terus kita dapat makan 3 kali sehari. Itu sih. Sama dokter tuh jarang-jarang datang sih, 3 hari sekali, 4 hari sekali gitu. Oke deh, makasih banget nih Hot Maria informasinya. Terus sekarang mau minta Hot buat nyampein pesen ke Sobat An di rumah. Oke. Buat Sobat An yang ada di rumah yang nonton video ini, gue saranin sih buat kalian buat jaga jarak sama orang lain. Kemudian kalau bisa jangan keluar rumah. Atau kalau misalnya kalian kerja, ya kerja ke kantor tetap pakai masker, physical distancing. Pulang ke rumah. Jangan lupa konsumsi vitamin C, vitamin D3. Terus kalau udah nggak enak badan lebih baik nggak usah kemana-mana, di rumah terus gitu sampai badan fit, baru kita keluar gitu. Nah, gimana nih sharing dari Hot Maria? Seru banget kan? Dan bisa nambah informasi kita juga. Pokoknya Sobat An di rumah benar-benar patuhi protokol. COVID ini nyata, nggak usah panik. Yang penting social distancing, pakai masker, rajin cuci tangan, jaga imun. Jangan lupa jaga imun dan jaga iman. Bener gak? Iya, jaga imun dan jaga iman. Banyak-banyak berdoa. Iya. Dan semoga kita semua sehat selalu. Sekian video dari aku. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Terima kasih Hot Maria. Sama-sama Febianora. Kita dadah ke Sobat An. Dadah. Dadah.